Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Septian Maulana, mahasiswa Universitas Siber Asia, Fakultas Manajemen Ekonomi, kelas MJ404 dengan dosen pembimbing Ibu Nur Hasana. Dengan ini saya ingin memaparkan tugas manajemen operasional tentang peluang bisnis online. Semakin berkembangnya penggunaan teknologi digital, semua bisnis berubah dengan signifikan. Dengan adanya revolusi digital, semakin berkembang dunia internet dan bertambahnya online shop, ditambah dengan macam-macam bisnis model yang ada saat ini dengan adanya gaya hidup masyarakat masing-masing. Dan internet sendiri yang lebih mudah diakses dan lebih cepat, yang semakin berkembang dengan pengguna dimanapun, yang selanjutnya bisa digunakan untuk berbelanja online dan bisa menggunakan macam-macam bisnis model untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat. Untuk teknologi accepted model, yang pertama perceived usefulness, yang dimana suatu tingkatan di mana seorang percaya bahwa menggunakan sistem tersebut dapat meningkatkan kinerja dalam bekerja. Yang kedua, perceived is obvious, suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tersebut tak perlu bersusah payah. Yang ketiga, intention to use, kecenderungan perilaku untuk menggunakan suatu teknologi. Itulah yang disebut metode teknologi acceptance model, yang saat ini digunakan untuk meningkatkan bisnis e-commerce atau yang disebut bisnis online. Dengan metode teknologi acceptance model, kita bisa mengetahui perilaku konsumen, di mana konsumen memerlukan kepercayaan dari persepsi kegunaannya, dan bisa dilihat dari segi gender, kita bisa melihat dari segi kemudahannya, dan dari segi resiko bisa dilihat dari segi resiko yang akan menjadi pertimbangan oleh konsumen. Dari situ niat penggunaan media online dalam berbelanja bisa kita analisa dari segi berbagai macam faktor. Untuk perilaku pengguna internet sendiri di Indonesia, pengguna internet lebih banyak menggunakan online shop 62%, sekitar 82,2 juta penduduk menggunakan aplikasi berbasis online. Dari sini kita bisa lihat bahwa antusias dan berkembangnya online shop banyak diakses di Indonesia, dan banyak yang memakai aplikasi online shop untuk berbelanja. Untuk pengguna internet berbasis gender, penetrasi pengguna internet Indonesia ada sekitar
132,7 juta penduduk, yang dimana 48,2% itu digunakan oleh perempuan dan 51,8% digunakan oleh laki-laki. Untuk wilayah yang paling banyak menggunakan internet adalah Pulau Jawa sebesar 65%, sisanya masih belum signifikan. Dari 65% di Pulau Jawa ada sekitar 86,3 juta orang. Dari total populasi penduduk Indonesia 256,2 juta orang. Konsep marketing adalah suatu konsep yang menggambarkan usaha-usaha perusahaan untuk menginformasikan, berkomunikasi, mempromosikan, dan menjual produk dan jasanya lewat internet. Selanjutnya, marketing adalah suatu proses membangun dan mempertahankan hubungan dengan konsumen melalui aktivitas online untuk memfasilitasi pertukaran ide, produk, dan servis yang memuaskan tujuan kedua pihak. Dan marketing adalah aplikasi dari internet dan teknologi digital lain yang berhubungan untuk mencapai tujuan-tujuan marketing. Untuk konsep perilaku konsumen, studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalkan mereka memiliki uang yang dimana untuk menjadi suatu pertimbangan apakah bisa mencukupi untuk segala hal dan waktu yang mereka bisa gunakan dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Selain itu, keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya adalah menyampaikan tentang perilaku seorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan suatu produk. Untuk jenis-jenis bisnis online, kita bisa menemukan suatu pekerjaan yang dimana membutuhkan jaring sosial yang banyak dilakukan untuk berbisnis online. Salah satunya menjadi seorang YouTuber yang dimana untuk menjadi YouTuber harus mempunyai konten yang menarik dan bisa menciptakan suatu edukasi dan konten-konten yang ber konten-konten yang bermaksud untuk menciptakan suatu perkembangan dan menambah wawasan yang dimana dikemas
dalam semenarik mungkin untuk menjadi seorang YouTuber. Dan selanjutnya, adapun bisnis online shop yang dimana kita menjual produk dari marketplace untuk customer bisa pesan melalui online di marketplace yang kita pakai. Untuk itu, online shop sangat mudah untuk diakses. Jadi yang paling banyak digunakan salah satunya bisnis online shop karena barang-barang yang sangat menarik dan sangat menguntungkan. Salah satunya yaitu dengan belanja online shop, dan itu bisnis online yang bisa menjadikan suatu jasa, yaitu adalah jasa SEO yang dimana berguna untuk mengembangkan suatu website dan memfasilitasi agar suatu website uh, mempunyai layanan yang bagus dan menjelajah ke berbagai customer untuk membangun suatu usaha yang berbasis online. Kita juga bisa mencoba menjadi sebagai podcast yang dimana sekarang banyak sekali yang membuat podcast, uh, yang salah satunya adalah untuk sesi tanya jawab yang ditampilkan untuk mengetahui suatu informasi dan wawasan. Ya, selanjutnya adapun bisa menjadi freelancer dan jadi selebgram, itu salah satu jenis bisnis online, dan masih banyak yang lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk menjalankan suatu bisnis online. Dari hasil dan analisa, konsumen lebih suka berbelanja online di website dan lebih sering melakukan pencarian toko online di Google, sedangkan pemilik usaha lebih banyak membuka toko online di Facebook dan melakukan pemasaran toko online di jaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan situs jaring sosial lainnya. Demikian dari saya. Sekian, terima kasih.